ke depan. Bagaimana Bondowoso itu? Bondowoso ini dibangun, dibiayai oleh orang luar Bondowoso yang rame-rame datang Bondowoso. Bondowoso defisit nih, nggak tanggung-tanggung, 80 miliar. Ya. Itu duit semua, ya kan? Terus ditambah lagi informasi Bondowoso akan bangkrut gara-gara bulan Oktober-November nggak ya? Jadi ada kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat, salah satunya tentang izin geopark. Izin geopark kita sekarang bahkan sekarang Bupati kalau tidak salah berangkat ke Maluku bersama Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan penghargaan dari UGG, UNESCO Global Geopark. Nah, pertanyaannya adalah dengan kondisi keuangan yang sering kembang kempis, pertanyaannya adalah dengan APBD yang seperti ini, kira-kira mampu nggak sih Pak Ketua Bondowoso ini akan terus mempertahankan izin geopark? Jangan-jangan nanti mati suri di tengah jalan. Kita ini kalau dibandingin dengan kabupaten tetangga berkaitan izin geopark, wah, obrolan di meja-meja diskusi itu bilang anggarannya jauh untuk promosi aja deh gitu. Itu gimana Pak Ketua? Monggo bisa dijabarkan. Pertanyaannya sangat menarik. Mungkin dari pertanyaan itu digambarkan, kok mau ngurus izin geopark? Kan begitu. APBD saja mau bangkrut, APBD saja berkurang. Mencari cara bagaimana kemudian gaji ASN bisa teratasi, pembangunan bisa jalan. Kok masih mikir geopark gitu ya? Kan dapat beban. Inilah pendapat yang salah. Artinya apa? Hari ini Bupati ke Maluku dalam rangka menerima piagam dari UNESCO Global Geopark menjadi ijen internasional. Ini penghargaan ini bukan penghargaan khas terhadap kinerja, bukan penghargaan kinerja Bupati yang sekarang, bukan juga kinerja Bupati Pak Amin, bukan juga penghargaan kinerja Bupati Pak Masud dan Bupati-Bupati sebelumnya, tapi penghargaan terhadap Gunung Purba yang meletus menjadi kawah ijen. Dan kemudian kawah ijen itu ada kalau jam 3 ada blue fire yang cukup menarik, yang selama ini hanya dilihat oleh orang Bondowoso dan sekitarnya, wisatawan lokal dan sebagian wisatawan asing yang berkunjung ke sana. Dan ini mulai zaman pemerintahan Pak Amin sudah diperjuangkan bagaimana mendapat pengakuan dari UNESCO. Begitu mendapatkan pengakuan dari UNESCO, dan alhamdulillah hari ini penghargaan itu diterima oleh Kiai Salwa yang sekarang ada di Maluku, maka ijen itu akan dipromosikan di 72 negara. Begitu dipromosikan di 72 negara, maka akan banyak wisatawan mancanegara yang berdatangan ke Bondowoso. Para wisatawan itu datang ke Bondowoso tentu pasti membawa uang. Harapannya apa? Biar belanja di Bondowoso, bawa oleh-oleh Bondowoso, tidur di hotel Bondowoso, makan di restorannya orang Bondowoso yang sejahtera. Bondowoso. Artinya apa? UNESCO Global Geopark ini, ijen ini kemudian bagaimana mampu mensejahterakan rakyat, bukan justru menambah beban. Kalau selama ini mungkin orang melihat ini akan menambah beban, itu yang salah. Justru kita kepingin bagaimana penghargaan nanti tidak hanya ditempel di tembok, diarak pawai dan sebagainya menjadi kebanggaan, tetapi tidak mampu mensejahterakan rakyat. Kita berharap UNESCO Global Izin Geopark ini seperti Labuan Bajo. Bagaimana Bondowoso seperti Labuan Bajo? Bagaimana Bondowoso seperti Gunung Kidul? Siapa yang mengenal Labuan Bajo pada waktu itu? Tetapi begitu Labuan Bajo diakui oleh UNESCO dan kemudian dipromosikan di 70 negara, maka anggaran pembangunan Labuan Bajo, anggaran pembangunan Gunung Kidul dan kabupaten-kabupaten yang diakui oleh UNESCO itu bukan hanya bersumber dari APBD kabupaten, bukan bersumber dari rakyat, tapi menjadi beban APBN.
Apalagi kemudian sudah ada Kepres percepatan pembangunan. Sudah ada Impres nomor 80 tahun tentang pembangunan selingkaran Ijen. Lah, peluang ini kemudian bagaimana anggaran pembangunan di Bondowoso ini tidak hanya dibayar oleh APBD, tidak hanya dibayar oleh BAK, tapi menjadi beban APBN. Di saat ada banyak anggaran turun di Bondowoso, maka akan ada percepatan pembangunan jalan dan sebagainya. Artinya apa? UNESCO Global Ijen Geopark itu bukan justru menambah beban, tapi bagaimana mensejahterakan rakyat dari sektor pariwisata. Pertanyaannya, siapkah Bondowoso menerima para tamu itu? Nah, ini yang harus kita siapkan. Bagaimana Bondowoso mampu bersaing dengan Banyuwangi. Jadi penghargaan yang diterima sekarang itu bukan hanya untuk Bondowoso, untuk Banyuwangi juga. Tentang apa? Tentang pengakuan Ijen ini diakui oleh karena letusan alam purba dan kemudian menjadi kawah Ijen dan menarik untuk ditonton, dan Bupati Banyuwangi pun berangkat. Jadi bukan hasil kinerja Bupati yang sekarang, Bupati Pak Amin maupun Bupati Pak Masud, tapi hasil kerja gunung purba yang meletus pada waktu itu. Oke, menarik ya. Harapan ke depan, bagaimana orang luar Bondowoso rame-rame datang ke Bondowoso, makan di restoran Bondowoso, tidur di hotelnya Bondowoso, bawa oleh-oleh Bondowoso, UMKM, khususnya semua akan bangkit. Ini ingin kita balik, tidak seperti yang selama ini terjadi. Kita cari uang di Bondowoso, setelah punya uang berangkat ke Jogja, setelah punya uang berangkat ke Bali. Yang sejahtera ya orang Jogja, orang Bali. Kenapa? Ya karena belanjanya di situ. Nyampe di Jogja cuma antri foto di Jalan Malioboro dan sebagainya. Nah, ingin kita balik dengan kita punya objek wisata unggulan. Inilah harapannya bagaimana kemudian ada perhatian dari pemerintah pusat, bagaimana kemudian beban pembangunan Bondowoso ini tidak hanya dibayar oleh APBD, tidak hanya dibayar oleh BAK, tapi juga menjadi beban APBN. Kenapa? Karena leading sektor dari Geopark ini kan kemaritiman dan investasi, Menko Marves. Tapi bagaimana UNESCO Global Ijen Geopark ini, penghargaan yang diterima di sini hari ini di Maroko mampu mensejahterakan rakyat. Dari mana solusinya? Bagaimana kemudian ini setelah mendapatkan pengakuan dunia dan banyak tamu datang ke Bondowoso, maka pemerintah pusat punya kewajiban seperti kewajiban pemerintah pusat terhadap Labuan Bajo. Nah, begitu datang ke Bondowoso, mereka pasti bawa duit. Belanja di Bondowoso, tidur di hotel Bondowoso. Di saat belanja di Bondowoso, makan di restorannya orang Bondowoso, tidur di hotel Bondowoso, maka APBD kita akan mendapatkan 10% dari pajak hotel dan restoran. Konsep kita ke depan, bagaimana Bondowoso itu? Bondowoso ini dibangun, dibiayai oleh orang luar Bondowoso yang rame-rame datang Bondowoso, bukan menjadi beban rakyat Bondowoso. Sebagaimana kita tahu Kabupaten Badung. Badung itu kan punya kota. PAD Kabupaten Badung itu 6 triliun. 3 kali lipatnya APBD Bondowoso. Dari mana? Dari sektor pariwisata yang paling besar. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan ke depan. Mungkin hari ini ada kekhawatiran. Apa iya tahun depan masih mampu membayar gaji lagi? Apa iya kemudian bulan depan tidak akan dihadapkan pada persoalan yang seperti yang kita hadapi tahun ini? Tetapi ada solusi bagaimana percepatan pembangunan di Bondowoso. Nah, itu mungkin antara lain.